Vietnam minta Indonesia tanggung jawab usai hancur di ranking FIFA. 3 pemain naturalisasi bisa buat timnas jadi tim papan atas Asia. Perjalanan panjang skuad Garuda menuju Piala Dunia 2026. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Vietnam minta Indonesia tanggung jawab usai hancur di ranking FIFA. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi telah merilis daftar peringkat terbaru mereka untuk edisi bulan April 2024 ini. Selain diwarnai dengan pencapaian timnas Indonesia yang begitu membanggakan, ranking FIFA kali ini juga menjadi penegas fase penurunan prestasi yang dialami oleh timnas Vietnam. Menyadu laman resmi FIFA, pasukan Golden Star pada rilisan peringkat FIFA edisi kali ini mencatatkan sebuah penurunan yang cukup signifikan. Menduduki peringkat 115 dunia, mereka terlempar 10 tangga dari posisi sebelumnya yang berada di peringkat 105 FIFA. Tak hanya itu, selain mendapatkan label sebagai negara dengan penurunan peringkat terburuk dari FIFA, pasukan Nguyen juga mendapatkan predikat sebagai negara dengan kehilangan poin yang paling banyak. Tercatat, laman FIFA tersebut menuliskan bahwa Vietnam harus kehilangan poin hingga mencapai 30,04. Uniknya, jumlah kehilangan poin yang diderita oleh Vietnam tersebut sama persis dengan penambahan jumlah poin di kubu Indonesia. Selain menjadi negara dengan kenaikan peringkat paling bagus di peringkat FIFA edisi April ini, pasukan Merah Putih juga mencatatkan perolehan poin terbanyak di edisi kali ini, yakni 30,04 poin. Jadi, jika ada yang harus bertanggung jawab dengan melorotnya ranking FIFA timnas Vietnam kali ini, tak lain dan tak bukan timnas Indonesia lah yang paling tepat untuk dimintai hal itu. 3 pemain naturalisasi bisa buat timnas jadi tim papan atas Asia. PSSI saat ini tengah gencar melakukan naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia yang sudah mulai terbukti memberikan prestasi. Semua prestasi tersebut tidak lepas dari para pemain naturalisasi seperti Tom Haye, Ragnar Aratmangun, Nathan Joaon, dan Jay Ises. Indonesia berpotensi menjadi raja di Asia Tenggara, menggantikan Thailand bahkan bersaing dengan tim papan atas Asia jika 3 pemain keturunan ini bergabung. Pertama, Marten Paes. Marten Paes akan menawarkan pengalaman dan kemampuan di posisi penjaga gawang yang belum dimiliki skuad Garuda. Dia saat ini bermain di Major League Soccer bersama FC Dallas dan pernah memperkuat timnas Belanda Junior. Proses naturalisasi Marten Paes saat ini memang sedikit terhambat karena terganjal statuta FIFA terkait perpindahan asosiasi. Jika sudah selesai, maka posisi penjaga gawang di timnas Indonesia akan lebih berwarna. Sintayong pun akan memiliki pilihan kiper hebat dalam diri Marten Paes dan Hernando Ari Sutaryadi. Kedua, Kelvin Verdonk. Kelvin Verdonk merupakan salah satu pemain yang diperhitungkan di Eredivisie Belanda pada musim ini setelah tampil apik bersama NEC Nijmegen. Dia telah bermain sebanyak 33 pertandingan untuk NEC Nijmegen di seluruh kompetisi musim ini dengan catatan 3 gol. Selain itu, dia bisa bermain di beberapa posisi alias versatile yang membuat Astana memiliki lebih banyak opsi untuk memainkannya. Kabar baiknya, Sintayong memastikan bahwa PSSI sedang melakukan pendekatan kepada Kelvin Verdonk untuk dinaturalisasi. Jika lancar, maka pemain berusia 26 tahun ini sudah bisa dimainkan pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Irak dan Filipina pada Juni nanti. Ketiga, Ole Romeni. Lini depan timnas Indonesia akan semakin garang jika Ole Romeni mau dinaturalisasi. Dia akan membentuk trio lini depan skuad Garuda bersama Rafael Struijk dan Ragnar Aratmangun yang sudah terlebih dahulu bergabung. Pemain FC Utrecht ini bisa bermain di 3 posisi sekaligus, yakni sayap kiri, sayap kanan, dan penyerang tengah. Selain itu, dia juga memiliki pengalaman menjadi juru gedor di kompetisi kasta teratas Belanda, Eredivisie. Musim ini dia telah bermain sebanyak 15 pertandingan untuk FC Utrecht di semua kompetisi dengan catatan 1 gol. 3 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia ini bisa membuat skuad Garuda naik level hingga menembus tim papan atas Asia.
Perjalanan panjang skuad Garuda menuju Piala Dunia 2026. Jalan panjang harus dilalui timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Asa melaju ke putaran ketiga babak kualifikasi semakin besar, namun tahapnya pun masih banyak. Skuad Garuda hanya butuh satu kali kemenangan lagi untuk memastikan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini tim Merah Putih duduk di peringkat kedua fase grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan raihan 7 poin dan menyisakan 2 laga melawan Irak dan Filipina pada Juni mendatang. Meski sudah masuk ke putaran ketiga nanti, jalan timnas Indonesia menuju ke putaran final Piala Dunia 2026 pun masih sangat panjang. Setidaknya masih ada 3 tahap yang harus dilalui anak asuh Sintayong guna memastikan satu tiket ke ajang bergengsi ini. Di putaran ketiga nanti, timnas Indonesia akan masuk dalam salah satu dari 3 grup yang total berisi 18 tim yang lolos. Dalam tahap ini nantinya digelar dengan sistem penuh dan hanya 2 tiket yang diperebutkan, yakni juara dan runner-up grup. Nantinya ada 6 tim yang sudah mengisi 9 slot untuk Asia. Jika timnas Indonesia belum beruntung di tahap ini, masih ada putaran keempat untuk mengisi 8 dari 9 slot Asia, dan tahap kelima untuk memperebutkan 1 tiket sisa. Jalan panjang timnas Indonesia ini tentu bisa dipermudah jika skuad Garuda kembali mendapatkan pemain keturunan berkualitas. Seperti layaknya hadirnya beberapa pemain keturunan baru seperti Jay Ises, Tom Haye, dan Ragnar Aratmangun yang mengubah gaya bermain skuad Garuda secara signifikan.